Halo semua, selamat datang kembali di channel pembicaraan orang sukses. Hari ini kita akan membicarakan Mark Zuckerberg yang ikut mendirikan aplikasi Facebook. Mungkin kalian tidak tahu, Mark Zuckerberg dianggap sebagai orang yang paling berbahaya di dunia. Kenapa bisa begitu? Mari kita simak bersama penjelasan berikut. Nama lengkapnya adalah Mark Elliott Zuckerberg, lahir pada 14 Mei tahun 1984. Mark Zuckerberg memiliki 3 saudara perempuan. Mark memiliki keturunan dari Jerman, Australia, Polandia, dan akar keluarga Yahudi. Sehingga dari kecil, dia sudah tampak sebagai seorang anak ajaib. Pada usia 6 tahun, ayahnya mengeksposnya ke pemrograman. Dan sejak saat itu, Mark mulai mengungkapkan bakatnya. Karya pertamanya adalah perangkat lunak ZUCnet. Fungsi dari perangkat lunak ini adalah menghubungkan komputer di rumah ke komputer di klinik gigi. Kemudian Mark mulai membuat game di komputernya untuk teman-temannya. Ketika orang tua Mark menyadari bakat khusus pada anaknya, yaitu ketika Mark berusia 12 tahun, ayahnya menemukan seorang ahli perangkat lunak untuk melatihnya. Tak lama kemudian, ahli tersebut mengundurkan diri karena Mark sudah lebih jago darinya. Mark bersekolah di sekolah menengah yang terkenal, Sekolah Menengah Philip Exeter. Di sana Mark mendapatkan penghargaan dari studi matematika, astronomi, fisika, dan klasik. Selain bahasa mesin, Mark juga memiliki pengetahuan luas tentang bahasa asing. Dia fasih berbahasa Prancis, Yahudi, Latin, dan Yunani kuno. Ketika Mark memasuki perguruan tinggi, ia terdaftar di Harvard University, sebuah universitas yang terkenal. Ia telah mencapai hasil yang bagus di sini. Yang pertama adalah perangkat lunak Course Match. Fungsinya adalah untuk memudahkan siswa memilih kelas dan membuat kelompok belajar. Saat masih remaja, Mark merancang Flash Match untuk membantu teman-teman sekelasnya mendapatkan jodoh. Meskipun banyak orang yang menyukai karyanya, tapi itu hampir menyebabkan Mark diusir dari sekolah karena dia telah melanggar hak privasi orang lain. Karena itu, Flash Match terpaksa dihapus setelah beberapa hari dirilis. Tapi Mark tidak menyerah. Menyadari potensi aplikasi ini, Mark mulai mencari pengembangan ke depannya. Hasil akhirnya adalah pada bulan Januari 2004, Facebook secara resmi diluncurkan. Dia merasa skema itu berkembang dengan sangat baik, sehingga dia terus berusaha. Dia memutuskan untuk putus sekolah demi mengembangkan Facebook. Namun, proses pembentukan Facebook tidak berjalan dengan baik. Tidak sampai waktu seminggu, 3 teman sekelas lainnya mengajukan tuduhan kepada Mark, karena Mark telah berjanji untuk membantu mereka membuat situs web, tetapi tidak dilakukan. Dan mereka menganggap Mark mencuri ide-ide mereka untuk mendirikan Facebook. Persidangan ini berlangsung sangat lama, dan akhirnya, untuk mendapatkan jalan keluar dari masalah ini, Mark memberi mereka 12.000 saham di Facebook, atau setara dengan sekitar 300 juta dolar. Setelah mendapatkan uang yang dapat bisa digunakan untuk membeli jet pribadi, ketiga orang itu tidak ada masalah lagi. Tahukah Anda mengapa warna utama Facebook adalah biru? Itu karena Mark buta warna. Mark tidak bisa mengenali merah dan hijau, jadi biru adalah warna yang paling baik baginya. Facebook menjadi terkenal tak lama setelah peluncuran resminya dan menarik jutaan orang untuk menggunakannya. Dia masih berusia 23 tahun pada tahun 2007. Orang lain saat usia 23 baru mulai mencari pekerjaan dan tidak ada pengalaman sama sekali. Namun Mark telah menjadi miliarder termuda di dunia dengan sebuah perusahaan raksasa di tangannya. Dengan perkembangannya yang cepat, muncul masalah terbesar Facebook. Masalah itu adalah privasi. Puncaknya adalah pada Maret 2018, Mark harus berdebat di depan persidangan. Pasalnya, Facebook menyalahgunakan informasi pengguna untuk mendominasi kampanye Pilpres 2016, dan itu menciptakan situasi yang menguntungkan untuk membantu Donald Trump menang dalam Pilpres tersebut. Dengan persiapan Mark yang cukup, ditambah dengan tim yang kuat di belakangnya, sehingga membuatnya berhasil menyangkal tuduhan tersebut. Di luar itu, investor lebih mempercayai Mark, sehingga saham Facebook bertumbuh pesat. Dari saat itu, investor memiliki perspektif baru terhadap CEO yang muda ini, karena Mark mampu mendominasi informasi online dan juga mempertahankan aset yang sangat besar. Sehingga Mark dianggap sebagai salah satu orang paling berbahaya di dunia. Anda mungkin belum tahu, anjing kesayangan Mark sangat berjasa dalam membantu Facebook membeli WhatsApp. Pada saat kritis, anjing Mark tiba-tiba berlari ke pelukan para mitra. Kemudian mereka memutuskan untuk menjual WhatsApp kepada Mark dengan harga 19 miliar dolar. Secara alami, anjing Mark memiliki pengaruh yang sangat besar. Ia memiliki halaman Facebook dengan 2 juta follower.
Jika ada orang yang bilang bahwa kita tidak lebih baik dari seekor anjing, maka itu juga sebagian benar. Meskipun Facebook terus diperbarui dan berubah, namun ayahnya sangat setia. Kesetiaannya bisa dibuktikan dari pernikahannya dengan seorang gadis yang sudah dia pacari selama 16 tahun. Nama gadis itu adalah Priscilla Chen, seorang gadis keturunan Cina yang belajar di universitas yang sama dengan Mark. Kesetiaannya juga terungkap dari pakaiannya. Terlepas dari beberapa acara khusus, kita sering melihat Mark hanya mengenakan t-shirt dan celana jeans biasa. Jadi Mark juga bisa disebut sebagai versi lain dari Steve Jobs. Pada akhir tahun 2015, keluarga kecil Mark menyambut anak pertama mereka. Untuk berbagi kebahagiaan mereka, Mark dan istrinya memutuskan untuk mendirikan sebuah perusahaan dengan nama anak mereka. Mereka menggunakan 99% aset Mark dari saham Facebook untuk beramal. Jumlah itu sekitar 46 miliar dolar pada tahun 2015. Itu adalah jumlah yang sangat besar untuk mengejutkan dunia, sehingga semua orang mengagumi kepribadiannya. Hal ini membuat Mark masuk ke dalam jajaran miliarder legendaris yang menggunakan sebagian besar aset mereka untuk beramal. Contohnya Warren Buffett dan Bill Gates. Tapi banyak netizen Indonesia yang berpikir itu adalah cara bagi orang kaya untuk menghindari pajak. Hingga saat ini, ada sekitar 3 miliar orang menggunakan Facebook. Sehingga pemilik Facebook memiliki planet virtual dengan jumlah popularitas yang lebih banyak daripada negara manapun. Yang paling unik dari planet ini adalah ia dapat melihat semua dialog penggunanya dan semua hobi mereka. Sangat jelas bahwa kekuatan Mark sangat luar biasa. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Selamat tinggal dan sampai jumpa lagi.